Mikrofonnya bagus. Udah ya, tak mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi pada hari ini, yakni mengenai pembelajaran sejarah dengan menggunakan media komik. Jadi nanti kalian akan belajar pelajaran sejarah tapi dengan media komik. Biasanya kan seringkali kalian tahu kan kalau mata pelajaran sejarah kadang lebih identik cerita atau apa lah, itu kita bisa konversikan dengan pembelajaran dengan cara penggunaan komik. Oke, langsung saja. Bu Winda, di sini kebetulan memang adalah salah satu tugas di kelas Samisanov ke-20. Sebelumnya mungkin untuk peserta yang lain agar tahu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Rizky Nur Lutfiana dari SMAN 1 Gondang. Di sini saya akan menjelaskan komik yang telah saya buat kepada peserta didik agar pembelajaran sejarah dapat bervariasi. Oke, langsung saja anak-anak kita lihat, kita screen ini dulu ya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ya? Langsung kelihatan Sudah. komiknya? Yeah. Ya. Untuk materi kali ini adalah materi tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Jadi mungkin pada waktu kemarin-kemarin kita sudah mempelajari materi yang banyak sekali, terutama disintegrasi yang terjadi di berbagai negara. Ternyata di Afrika Selatan juga banyak kejadian besar tentunya yang hingga sampai heboh di tingkat internasional. Nih ya, kalau mungkin kalian sering kali baca cuma sekedar baca, Bu Winda saya gambarkan dalam sebuah komik. Mungkin ini kalian tahu komik gambar Nelson Mandela. Ini ya, hai guys, apakah kamu tahu negara Afrika Selatan? Ya, tentunya kalian tahu toh di mana negara Afrika Selatan. Nah, ini tahu dong di mana itu. Aduh, kamu masa tidak tahu lokasinya ada di Afrika bagian selatan itu loh, Kak. Nah, jadi intinya di sini kita agar tahu langsung ke percakapannya ya. Nih. Ya, langsung jawaban tadi, yes betul. Pasti kalian tahu dong kejadian yang paling hits pada zaman dahulu yang terjadi di Afrika Selatan. Tentunya ini ya, terjadi politik apa? Politik apartheid. Lah, untuk politik apartheid mungkin sebelumnya sudah kalian pelajari di waktu SMP dulu. Ini kalau kita ketahui politik apartheid itu apa? Lah, politik apartheid dapat diartikan dengan diskriminasi warna kulit yang dahulu diterapkan oleh negara Afrika Selatan antara keturunan dari Eropa yang berkulit putih terhadap penduduk kulit hitam. Karena kalau kita ketahui Afrika pada zaman dahulu adalah salah satu negara yang dominan berkulit hitam. Tapi pada waktu itu pada zaman penjelajahan samudra banyak para penjelajah hingga ke bumi ke Afrika Selatan. Salah satunya bertetangga dengan Afrika Selatan, kita tahu Tanjung Harapan yang menjadi tempat singgah para pelayar pada zaman dahulu. Nah, lantas apa yang terjadi pada waktu itu? Lah, ini mengapa Afrika Selatan diberlakukan politik apartheid? Nah, kalau kita amati tadi ya, politik apartheid kan pembedaan warna kulit. Jadi seakan-akan orang warna kulit hitam itu lebih rendah dibandingkan orang kulit putih.
Nah, ini masalah apartheid berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika oleh Verwoerd, ini salah satu presidennya pada waktu itu, membuat kebijakan untuk memisahkan orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam yang justru menimbulkan diskriminasi antara keduanya. Jadi kalau kalian tahu, negara pada waktu itu yang ada di Afrika Selatan sangat terpukul dengan adanya kebijakan ini. Otomatis seakan-akan orang yang berkulit warna orang yang berkulit warna hitam itu tidak dapat melakukan kegiatan pemerintahan atau bisa berkedudukan di dunia pemerintahan. Nah, lantas diskriminasi politik apartheid apa saja yang nampak pada waktu itu? Tentunya banyak sekali ternyata. Ya, sebentar ya. Nah, ini kekuasaan pemerintahan, dan kemudian juga pembagian wilayah, kemudian juga ada infrastruktur dan penetapan kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan ini ternyata sangat bertentangan sekali dengan apa yang terjadi di Afrika Selatan, terutama kekuasaan pemerintahan yang mayoritas didominasi oleh orang-orang berkulit warna putih. Ya, oh begitu ya. Ya intinya komik ya kita diajarkan ya cuma sederhana, tapi yang penting kalian saya harap paham ya. Ini untuk menegaskan dominasinya di Afrika Selatan, pemerintah kulit putih menerapkan beberapa kebijakan. Ternyata banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Apa saja guys? Lah, ternyata ada Land Act, kemudian ada Group Area Act, kemudian ada Population Registration Act, kemudian ya ini kalau kalian baca ternyata sangat banyak sekali, terutama pada bagian itu ya yang ini yang Land Act ini biasanya seringkali paling terkenal pada waktu itu karena masalah kekuasaan atau wilayah ini yang jadi dominan adalah masa kebijakan Land Act. Kemudian ini lalu tokoh yang berperan dalam upaya penghapusan politik apartheid siapa saja. Nah, ternyata ketika kebijakan ini begitu banyak, tentunya ada orang-orang yang ingin Yang ingin istilahnya berupaya agar Afrika Selatan itu bebas dari belenggu adanya politik apartheid. Lalu tokoh yang berperan dalam upaya penghapusan itu siapa saja? Lain sepertinya mereka tuh mana? Ayo mana? Ada yang tahu sebelumnya? Nah, kebetulan untuk komik Bu Indah sudah saya kasih gambar. Ini ada salah satu tokoh Nelson Mandela, kemudian ada Frederick Willem, kemudian ada Desmond Tutu, kemudian juga ada Geraldine. Nah, untuk tokoh yang paling terkenal pada waktu itu adalah Nelson Mandela. Ini apa sih perjuangan yang telah dilakukan oleh beliau? Nah, ini perjuanganku dalam penghapusan politik apartheid, yakni di tahun 1944, memperjuangkan hak-hak kulit hitam dan mengkampanyekan penghapusan partai politik. Aku rela dipenjara demi perjuangan penghapusan politik apartheid. Jadi pada waktu itu Nelson Mandela keluar masuk penjara. Dia berjuang mati-matian terhadap orang-orang berkulit hitam agar memiliki kesetaraan terhadap dunia pemerintahan tentunya. Kemudian yang kedua ada ini ya Frederick Willem de Klerk. Nah, ini perjuanganku pada tahun 1950 menghapus kebijakan pelarangan organisasi kulit hitam termasuk ANC. Pada tahun 1992 juga mengadakan referendum untuk golongan kulit putih terkait penghapusan politik apartheid. Jadi pada waktu itu memang banyak sekali tokoh-tokoh pemberani, walaupun yang terkenal 4 tokoh ini, tapi
memang yang paling dominan, yang paling terlihat nampak itu adalah Nelson Mandela. Kemudian juga ada tokoh yang terkenal lagi yang paling penting, ini adalah Desmond Tutu. Nah, perjuangannya dia dimulai pada tahun 1953 melalui aksi penolakan terhadap Undang-Undang Pendidikan Buntu. Jadi pada waktu itu terhadap kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan, nah ini adalah salah satu tokoh yang paling bersikeras menolak terhadap Undang-Undang Pendidikan Buntu. Kemudian tokoh cewek yang paling terkenal, yang pemberani tentunya adalah Geraldine Fraser. Nah, apa perjuangannya? Nah, ini perjuanganku adalah seorang pendiri UDF yang merupakan organisasi bayangan yang membantu ANC dalam penghapusan partai politik. Jadi walaupun dia adalah seorang wanita, tentunya ternyata dia adalah salah satu tokoh yang berpengaruh pada saat politik apartheid. Jadi tidak ada pembeda antara laki-laki maupun perempuan. Tapi yang jadi pembeda malah justru warna kulit lah. Misalnya kalau di Indonesia diterapkan kayak gitu ya otomatis ya nggak bisa ya. Kita warnanya beraneka ragam. Nah ini, lalu bagaimana dampak penghapusan apartheid di Afrika Selatan, Bos? Nah sini aku kasih tahu. Nah, dampak penghapusan politik apartheid dari golongan putih gimana, Bro? Nah, ternyata dampaknya itu juga berdampak terhadap orang kulit putih dan juga berdampak kepada masyarakat Afrika Selatan pada umumnya. Nah, ini dampaknya adalah terjadi kekhawatiran pada pemerintah yang baru akan mengambil alih tanah dan lahan pertanian dan kehilangan penghasilan akibat redistribusi lahan. Akan tetapi kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Jadi pada waktu politik apartheid berhasil dihapuskan, ternyata orang-orang kulit putih itu khawatir. Mereka khawatir pemerintahan semuanya bakal diambil alih oleh orang-orang kulit hitam. Kemudian lahan-lahan pertanian juga dikhawatirkan juga terjadi kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya wacana saja. Ternyata ketika penghapusan bisa dilakukan secara merata. Kemudian ini, lalu dampak dihapuskan politik apartheid bagi negara Afrika apa, Kak? Nah, itu tadi kan dampak dari untuk orang kulit itu ya, untuk orang kulit putih. Nah, ini untuk istilahnya secara umum untuk masyarakat Afrika tentunya. Ini pemerintah yang baru menetapkan persamaan hak bagi seluruh warga Afrika Selatan tanpa memandang perbedaan warna kulit. Jadi istilahnya tidak ada pembeda antara orang berwarna kulit hitam maupun orang berwarna kulit putih. Oh gitu ya, jadi kayak gitu istilahnya. Nah ini, alhamdulillah saya mendapatkan Nobel Perdamaian karena memperjuangkan hak-hak pembebasan rakyat Afrika Selatan. Kalian tahu ini tokoh siapa? Silakan speakernya dinyalakan. Ini tokoh siapa tadi yang sudah saya lihatkan? Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela, betul sekali. Lah ini, aku terharu ini, alhamdulillah. Akhirnya politik apartheid bisa dihapuskan. Jadi seluruh masyarakat Afrika Selatan pada waktu itu senang sekali karena penghapusan politik apartheid sangat benar-benar mereka idam-idamkan. Karena apa? Karena politik apartheid ini hingga dikecam oleh seluruh dunia loh ya. Sampai seluruh dunia itu heran dengan kebijakan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Afrika Selatan, dan untungnya politik apartheid akhirnya dihapuskan. Nah ini buktinya apa? Nah ini mana buktinya kalau politik apartheid benar-benar dihapuskan? Nah ini buktinya, kita kulit putih dan hitam bersatu dalam timnas sepak bola Afrika Selatan. Ya, jadi terbukti hingga sekarang untuk timnas sepak bola Afrika Selatan itu tidak membedakan antara warna kulit hitam maupun warna kulit putih. Nah, ini sesuatu ya. Nah, ini untuk kesimpulan kita.
Ya, politik apartheid merupakan sejarah kelam bagi Afrika Selatan. Nah, ini namun apartheid dapat menjadi pelajaran berharga bagi rakyat dan pemerintah Afrika Selatan. Nah, ini menjadi berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan. Pengalaman pahit mampu membawa pembaruan bagi rakyat agar Afrika Selatan menjadi negara maju. Dan syukurnya alhamdulillah sampai sekarang Afrika Selatan walaupun dulunya mungkin memiliki sejarah yang kelam, mereka adalah salah satu menjadi negara yang maju hingga sekarang. Walaupun kalau mungkin kita pelajari dari semua yang terjadi, Afrika Selatan telah memberikan banyak pengalaman kepada kita semua. Intinya ketika kita melakukan suatu kebijakan itu memang harus benar-benar dipikirkan, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, jadi kalau misalnya kita ada apa istilahnya kebijakan baru dari pemerintah, kira-kira relevan nggak digunakan untuk masyarakat sekarang? Ya, istilahnya gitu. Ini untuk komik tentang politik apartheid. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, mungkin jangan lupa tadi tentunya sudah kalian catat ya untuk materinya. Sekarang untuk menguji kalian kira-kira apakah kalian sudah mengerti apa yang telah saya jelaskan tadi. Sebentar ya, saya stop screen dulu. Oke. Silakan dinyalakan, silakan itu siapkan kertas. Kalau ada kertas ya siapkan kertas. Sini saya akan membacakan soal, 2 soal saja. Nanti silakan ditulis di kertas dengan ukuran yang luar biasa besar ya. Intinya Bu Winda kelihatan karena kita kondisinya lagi pandemi gini ya. Oke, nomor 1. Gak usah deg-deg, oke, tenang saja. Oke, saya mau gini aja soal biar mudah. Ya, siapakah tokoh yang paling berperan dalam perjuangan hak-hak kulit hitam yang menjadi presiden kulit hitam untuk pertama kali? Oke. Dijawab ya, Bu. Oke, sudah? Bu. Nah, silakan, Belum. Ayo, sudah. Jangan dilihatkan temannya dulu. Loh. Ini langsung jawaban atau? Iya, langsung tulisannya? jawaban. Langsung jawaban aja. Saya ulangi lagi soalnya, oke? Siapakah tokoh yang paling berperan dalam perjuangan hak-hak kulit hitam yang menjadi presiden kulit hitam untuk pertama kali di Afrika Selatan? Sudah. Ya. Oke, silakan dilihatkan. Apa jawabannya? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ada yang lain? Ayo salah barangkali. Fernando jawabannya? Nggak boleh diganti loh ya. Apa? Pak curang. Nelson Mandela. Oke, Dewi mungkin bisa dinyalakan itunya. Oke, betul Nelson Mandela. Hebat, kalian hebat, sip. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Gini, undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan. Nah, hal tersebut termasuk kebijakan apa? Di antara kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira kebijakan apa? Saya ulangi lagi soalnya, undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan apa? Yuk, silakan ditulis. Sudah. Apa?
Jawabannya Nenek, yes, benar-benar terima kasih, hebat-hebat ya. Intinya pembelajaran komik saya rasa efektif untuk kalian, untuk terutama mungkin murid-murid yang sedikit, ya intinya malas membaca mungkin ya, mungkin dengan media penggunaan komik dengan banyak gambar, membuat kita semakin belajar untuk bervariasi. Ya, terima kasih telah belajar untuk hari ini. Jaga kesehatan selalu. Intinya yang sudah kita pelajari tentang politik apartheid, kita sudah belajar tentang banyak hal agar masa depan Indonesia jangan sampai terjadi seperti yang ada di Afrika Selatan. Ya, intinya kita harus menjalin toleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Terutama kita kan tahu Indonesia termasuk kategori negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita pun beraneka ragam, baik agama, ras, suku dan lain sebagainya. Kita harus menciptakan toleransi dengan baik. Ya, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan Bu Winda. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Intinya jangan malas untuk belajar. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam kita seperti biasa. Mana semangatmu? Semangat belajar sejarah. Yes. Jas merah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo boleh ya.